Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan rekan mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada tugas kuliah ini mari kita berwisata ke masa lampau, sejarah pendidikan Islam pada periode dunia Islam kontemporer. Sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe. Kita mulai dari periodisasi perkembangan peradaban Islam. Secara garis besar ada 8 periode peradaban Islam. Periode pertama mulai dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai kepada masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periode kedua adalah periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 571 Masehi sampai 632 Masehi. Periode ketiga sejarah Khulafaur Rasyidin 632 Masehi sampai 661 Masehi. Keempat periode Bani Umayyah 661 Masehi sampai 749 Masehi. Kelima masa Bani Abbasiyah 749 sampai 1258 Masehi. Keenam sejarah kerajaan Mamluk 1250 Masehi sampai 1517 Masehi. Ketujuh periode kekhalifahan Utsmaniyah 1517 Masehi sampai 1923 Masehi. Dan terakhir periode dunia Islam kontemporer 1923 sampai sekarang. Periode kontemporer dimulai sejak tahun 1922 sampai 2000 Masehi. Periode ini dimulai sejak berakhirnya masa kekhalifahan Utsmani di Turki sampai dengan sekarang. Beranjak pada periode modernisasi yang dimulai tahun 1800 sampai dengan sekarang, di awal tahun 1800 umat Islam berada di bawah kekuasaan kolonial. Namun di awal abad 20 umat Islam mulai bangkit dari belenggu penjajahan. Pada masa klasik Islam unggul dan bangkit sedangkan Barat dalam kegelapan, kemudian beralih sebaliknya Islam mengalami kemunduran dan Barat semakin maju, maka kebangkitan Islam terbagi dua periode, periode awal mulai tahun 1000 sampai dengan 1967, dan kebangkitan kedua 1967 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1967 ketika Arab kalah dalam peperangan dengan Israel, saat itu Islam bangkit dan menjadi sumber penggugah para filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam, atau modernisasi Islam. Berikut beberapa tokoh pembaharu Islam. Muhammad bin Abdul Wahab di Arabia, Muhammad Abdi. Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho di Mesir, Sayyid Ahmad Khan, Syekh Waliullah dan Muhammad Iqbal di India. Haji Abdul Karim Amrullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari di Indonesia. Ada dua faktor pembaharuan yaitu ada faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor internal karena faktor kebaruan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang menjadi rujukan kebangkitan Islam dan mewujudkan Islam yang berkualitas, sedangkan faktor eksternal adalah kontak Islam dengan Barat untuk belajar dari Barat guna mencari jalan untuk kemajuan. Dalam abad modern Islam mengalami tantangan atas kemajuan teknologi sehingga Islam tertuju pada islamisasi Islam itu sendiri dan penyesuaian ilmu pengetahuan dengan prinsip-prinsip Islam, dan formulasi pembaruan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Pendekatan pembaruan pendidikan Islam bisa mencakup pengislaman pendidikan sekuler dan integrasi ilmu pengetahuan lama dengan ilmu pengetahuan modern, serta pengembangan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Secara keseluruhan, pembaruan pendidikan Islam terbagi dalam tiga pola. Mengikuti model pendidikan Barat, berorientasi pada ajaran Islam murni, mengarah pada nasionalisme yang memperhatikan kondisi sosial umat Islam dan budaya lokal. Pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan relevan. Sultan Mahmud II 1808-1839 m. Mendirikan sekolah ala Barat yaitu sekolah kedokteran atau Tilahane-i Amire dan sekolah teknik atau Muhendisane di tahun 1827 serta sekolah akademi militer pada tahun 1834. Perubahan pola berpikir dilakukan dengan memperbaharui kondisi pendidikan Islam sendiri. Ia mencoba memperbaiki kondisi sistem pendidikan madrasah yang saat itu hanya mengajarkan ilmu pengetahuan agama dengan mencoba memasukkan ilmu pengetahuan umum.
Perkembangan pendidikan Islam terus mengalami kemajuan seiring perkembangan zaman sampai dengan sekarang. Gerakan kebangkitan umat Islam tidak hanya di negara-negara dunia Arab, tetapi negara-negara yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia juga ikut memberikan warna yang diperhitungkan bagi peradaban Barat modern. Beberapa pembaharuan kontemporer di tanah air kita tidak kalah intelektualnya dengan negara-negara dunia Arab. Beberapa tokoh pendiri pendidikan Islam kontemporer di Indonesia yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang dikenal sebagai pelopor pendidikan modern dengan memasukkan ilmu pengetahuan umum dalam kurikulum madrasah. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang menekankan pentingnya pendidikan agama yang komprehensif. Ki Hajar Dewantara, meskipun bukan tokoh pendidikan Islam murni, juga memberikan kontribusi signifikan dengan pemikirannya yang inklusif dan mengutamakan kebebasan berpikir dalam pendidikan.